Psikologi. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psi dan logos. Psi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, psikologi dapat diartikan ilmu jiwa. Psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, atau disebut dengan ilmu jiwa. Didikan. Pendidikan berasal dari kata didik yang memiliki arti memelihara dan memberi latihan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan. Kesimpulan. 1. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Arti penting psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil-hasil temuan riset psikologis. 2. Hasil-hasil temuan riset tersebut menjadi konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode serta strategi yang utuh. Yang ketiga, konsep teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematiskan sedemikian rupa hingga menjadi reporter of result. Sejarah psikologi pendidikan. Johann Werner Herbert 1776 sampai 1841 saat ini dikenal terutama sebagai tokoh pendiri psikologi modern dan teori pendidikan. Tetapi ini hanyalah bagian dari proyek filosofis yang jauh lebih agung dan sebagai filsaf tingkat pertama. Itulah orang-orang sezamannya melihatnya, bahkan di zamannya sendiri. Pengaruh langsung Herbert pada filsafat akademis terbatas, tetapi ini berkaitan dengan pergeseran batas disiplin ilmu seperti halnya pemiliknya melawan idealis Sudirman. Lingkup psikologi pendidikan. Pertama, belajar meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, proses belajar yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, situasi belajar yakni suasana dan keadaan lingkungannya, baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Fungsi psikologi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas mengajar. Yang kedua, terciptanya kesehatan jasmani, rohani, emosional. Yang ketiga, mengusahakan agar belajar lebih bertujuan. Yang keempat, memperbaiki efektivitas mengajar. Perkembangan psikofisik siswa. Perkembangan motor development siswa. Proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak motor siklis. Perkembangan kognitif, cognitive development. Perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. Perkembangan sosial dan moral, social and moral development. Proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak berkomunikasi dengan orang lain.